Goes out on Collins, I be bertemu kembali pada kuliah digital bersama saya, Desa Maulia SKM di Pastian. Jadi kita bisa nanti melihat video pembelajaran ini untuk diulang-ulang ya. Jadi pada pertama ini kita akan diskusikan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Oke, jadi diharapkan bahwa setelah kita mengikuti perkuliahan ini, kita akan mendapatkan beberapa pemahaman tentang pertama pengertian dan pentingnya manajemen keuangan, kemudian fungsi keuangan, kemudian tujuan perusahaan untuk apa sebenarnya dari sisi keuangan, kemudian hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan, dan yang berikutnya adalah masalah keyakinannya, traditional theory. Ya. Oke, manajemen keuangan itu bagian daripada ilmu manajemen yang spesifik pada fungsional ya di suatu organisasi, di mana dia lebih menekankan kepada aspek tentang bagaimana sumber dana keuangan itu digunakan dan bagaimana memperoleh dana tersebut dan bagaimana membagi hasil operasi dana tersebut untuk atau kepada orang-orang yang dananya kita pinjam atau dananya kita gunakan. Jadi dalam sebuah organisasi tentunya ada owner, ada pemilik ya. Nah, owner atau pemilik inilah yang sebenarnya dananya kita gunakan untuk menggerakkan organisasi. Kalau itu swasta ya. Tapi kalau rumah sakit pemerintah, ya ownernya adalah Pemkab dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Jadi adalah owner yang artinya yang bertanggung jawab untuk menggerakkan operasional rumah sakit tersebut ya. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang manajemen keuangan. Jadi di sini yang di drive-nya itu adalah manajemen fungsional ya, dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian apa yang terjadi yang bisa kita lihat bahwa dengan melihat sebuah atau mempelajari tentang manajemen keuangan ini, kita bisa mendapati gambaran apakah sebuah organisasi itu mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan. Ya, artinya pertumbuhan artinya growth ya. Aktivitasnya menghasilkan dari sisi pendapatan. Tapi kita juga bisa melihat terjadi penurunan ya, bahwa tidak ada aktivitas dan revenue-nya juga berkurang. Jadi dengan kita belajar tentang mata kuliah ini, kita bisa melihat organisasi ini sedang berada pada tahap yang tumbuh atau sedang berada pada tahap yang menurun. Jadi dua tanda ini sebenarnya memberikan peluang kepada orang-orang di luar organisasi ya, kalau dia ingin katakanlah kalau organisasi itu sekarang berada pada level go public ya, artinya bahwa pendanaan rumah sakit itu diperoleh dari saham yang dia jual kepada masyarakat. Itu tentunya orang akan melihat laporan sehingga jika investor atau pemegang saham melihat ada tanda-tanda yang baik, maka tentunya dia sebagai orang ekonomi, makhluk ekonomi, tentunya dia akan ingin mendapatkan surplus yang lebih. Biasanya dia akan di-drive untuk menambah lagi dan gitu ya, membeli saham lagi. Kemudian saham itu akan digunakan lagi oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sehingga akan menambah nilai organisasi. Tapi sebaliknya, jika organisasi ini mulai menurun, ya trennya kurang begitu baik, nah orang akan mencoba untuk menjual saham. Ini yang kadang-kadang harus dijaga oleh organisasi-organisasi agar
tidak sampai orang panik dan menjual sahamnya atau menarik sahamnya sehingga organisasi bisa collapse. Tapi itu untuk rumah sakit yang sudah go public ya, seperti rumah sakit di Indonesia seperti Siloam itu sudah sahamnya sudah di IPO kan ya, diperdagangkan di pasar saham. Tapi tidak semua jenis organisasi seperti ini. Ada rumah sakit pemerintah ya. Nah, rumah sakit pemerintah ini sebenarnya saat ini bergantung kepada BPJS ya. Sebagian besar bergantung kepada BPJS karena itu merupakan agensi ya, yang memberi pelayanan di rumah sakit ya. Tetapi rumah sakit itu juga perlu memberikan laporan-laporan keuangannya ya untuk stakeholder kunci seperti pemerintahan kabupaten kepada pihak wali kotanya, kepada pihak DPRD-nya ya, yang bertanggung jawab memberikan anggaran. Dan itu juga diharapkan menunjukkan fenomena yang baik supaya terjadi suntikan-suntikan dana dari pemerintah ya, atau kadang-kadang dia bisa menggunakan kepada dasar penggunaan perbelanjaan pada tahun yang lalu. Jadi kalau budgetnya tahun ini bisa terserap 100%, ini menunjukkan bahwa kinerja realisasinya baik. Nah, ini mungkin bisa dilakukan penambahan dari sisi perbelanjaan. Namun misalnya dana yang ada saja itu tidak dihabiskan, ini menunjukkan kinerja yang kurang baik ya. Karena kadang-kadang kalau organisasi kita nambah lagi, kadang-kadang orang sering interupsi, "Mana kamu mau minta dana lagi, dana yang adanya kamu nggak habiskan," kan gitu ya. Nah itu dia. Nah kemudian dengan belajar manajemen keuangan, ini penting sekali untuk proses pengambilan perusahaan. Anda bisa lihat bahwa kadang-kadang rumah sakit ini berganti produknya. Sama juga dengan industri perhotelan. Begitu industri perhotelan yang kita bangun, sebenarnya 20 tahun itu adalah rekor yang pertama. Tapi sesudah 20 tahun, sebaiknya kita mengurangi nilai kita di organisasi itu untuk melakukan investasi di bidang yang lain. Ya. Artinya kita lepas saham kita supaya orang lain pun masuk ke dalam organisasi itu menjadi suntikan dana baru. Ya. Nah, itu terjadi juga di dunia perhotelan. Ya. Supaya kita bisa menambah aset yang baru lagi. Ya. Nah, orang mau lihat untuk mengakuisisi ini, nah, itulah orang akan membaca laporan-laporan keuangan. Kemudian manajemen keuangan ini juga dibutuhkan untuk kita melakukan restrukturisasi organisasi. Seperti yang Anda ketahui bahwa rumah sakit itu perjalanannya cukup panjang dalam restrukturisasi. Ya. Awal-awal rumah sakit itu berdiri dulu sebagai rumah sakit kabupaten, kemudian berubah menjadi perusahaan berjan, kemudian berubah lagi menjadi sekarang ini yang terakhir adalah badan layanan daerah. Nah ini jadi perubahan-perubahan ini menuntut berbagai macam restrukturisasi sehingga memang laporan keuangan dalam manajemen keuangan itu semakin dibutuhkan. Ya. Jadi pertemuan pertama ini kita belum banyak mengutip angka-angka, tapi saya lebih mengajak kalian untuk menyadari itu pentingnya fungsi manajemen keuangan dalam organisasi rumah sakit. Okay. Nah, berikutnya ini sebagai contoh ya, sebagai contoh yang sudah lama sekali ya, ini bukan organisasi kesehatan tetapi ini organisasi digital telekomunikasi ya, artinya terjadi peningkatan penggunaan internet ya. Sekarang ini peningkatan penggunaan internet sudah cukup banyak sekali. Nah, artinya permintaan ini menunjukkan bahwa juga diperlukan investasi-investasi baru yang mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, ini juga harus dilakukan. Artinya begini, jika sebuah organisasi, katakanlah rumah sakit itu mempunyai laba, nah apakah laba ini akan kita bagikan kepada pemilik saham atau laba ini bisa kita tahan untuk namanya laba ditahan untuk menggerakkan lagi kegiatan-kegiatan untuk mendatangkan lagi kebutuhan dari rumah sakit. Nah, keputusan ini sebuah keputusan yang sangat dilema, ya sangat dilema sekali.
ya. Nah, kalau kita membuat happy para pemegang saham, ya tentunya dia senang sekali dan dia melihat bahwa ini adalah perusahaan yang baik. Tapi kalau tidak kita berikan happy pada perusahaan, kita hanya memberikan perhatian hanya saja pada menambah investasi, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, ya dia juga nanti tidak akan memberikan kesejukan bagi ekosistem organisasi itu, sehingga citra rumah sakit itu menjadi tidak baik di mata pemegang saham. Ya akhirnya orang akan ramai-ramai juga membeli sahamnya, atau bisa kita katakan kinerjanya tidak baik dan tidak akan mendatangkan peluang bisnis yang lain. Ya. Kemudian, nah ini ya, ini lebih contoh lagi, yaitu bagaimana misalnya akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia pada PT Alfa Retail Indo. Jadi banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang mengakuisisi. Kalau di rumah sakit juga itu sering kita lihat ya, rumah sakit yang maju mengakuisisi rumah sakit yang lain, ya, dan menjadikan rumah sakit itu jejaring dia, ya. Nah, itu sering terjadi di negara-negara maju, ya. Karena kalau kita lihat rumah sakit yang memiliki jejaring yang kuat, nah ini akan menunjukkan penguasaan pasar. Ya. Jadi dulu saya pernah bekerja di rumah sakit di Malaysia, itu namanya KPJ, Kumpulan Perubatan Johor. Kalau Anda searching di Google, rumah sakit ini mempunyai jejaring yang cukup banyak di negara-negara bagian di Malaysia. Jadi ada di Kuala Lumpur, dia ada di Johor Bahru, dia ada di Bukit Mertajam, dia ada di Seremban. Jadi jejaring-jejaring rumah sakit ini bisa dilakukan dengan mengakuisisi. Jadi tidak perlu sebuah rumah sakit itu membuat rumah sakit dari awal, tapi dia bisa beli rumah sakit yang lainnya yang kira-kira menurutnya masih potensi. Nah, dalam proses akuisisi ini nanti akan terjadi transfer pengetahuan, termasuk juga budaya-budaya organisasi di rumah sakit tersebut, ya, agar ya sama juga kalau rumah sakit ini sudah punya nama, citra yang bagus, ya seperti juga perusahaan-perusahaan waralaba di Indonesia yang punya sistem yang sudah standar seperti McDonald, KFC, Pizza Hut. Orang punya, dengan melihat label itu orang sudah menganggap punya standar yang sama. Itu juga rumah sakit ini, ya. Nah, di Indonesia ada beberapa rumah sakit yang sudah menunjukkan jejaringnya ini, ya, seperti rumah sakit Siloam tadi, ya, yang ada di Bekasi, di Jakarta, ada di Siloam juga Surya, itu di Medan, ya. Nah, ini satu potensi yang bagus, ya. Kemudian juga kalau di Sumatera Utara ini kita lihat ada rumah sakit Mitra Medica, ada rumah sakit Mitra Medica Amplas, ada rumah sakit Mitra Medica Premier, ya, ada rumah sakit Mitra Medica yang ada di Embung. Itu juga jejaring, ya, jejaring. Jadi itu penting sekali. Nah, sayangnya karena memang ini industri yang masih baru, sehingga orang banyak memulainya dari nol, bangun rumah sakit yang baru lagi, ya. Nah, kemudian ini juga soal restrukturisasi utang, ya. Jadi rumah sakit dan organisasi sebenarnya punya utang, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa membiayai utang, ya. Tidak ada itu organisasi yang tidak berutang, ya, sama kita pun juga gitu, kan. Tidak ada kita yang tidak berutang, ya. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan utang ini sebagai modal untuk mendatangkan cash flow, sehingga kita bisa menutup biaya atas utang. Karena uang yang kita pinjam itu kita akan harus mengembalikannya dengan bentuk bunga, ya. Sama juga kita pinjam uang ke bank, organisasi juga begitu, ya. Makanya aset-aset yang ada itu bisa juga sebagai penjamin untuk mendapatkan cash flow, ya. Tapi juga rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk membayar utangnya kepada pihak perbankan. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi untuk restrukturisasi. Kemudian para mahasiswa dan para profesional di bidang kesehatan, di samping itu keuangan ini sebenarnya mempunyai peluang karir yang cukup besar sekali, ya. Jadi Anda bisa bermain di pasar uang dan modal, dan sekarang ini kalau kita lihat ini menjadi sebuah tren, ya, di kalangan anak muda kita, milenial, ya. Walaupun mereka duduk di kafe, sebenarnya internet mereka sudah menjelajah pasar uang dan modal, ya.
mereka dengan seketika bisa membeli dan menjual saham, ya. Dan ini sudah mulai menjadi sebuah budaya di negara-negara termasuk Indonesia. Ya, jadi kita mulai mengembangkan karir kita di pasar uang dan modal. Kemudian kita juga bisa bekerja di investasi, ya. Jadi banyak juga saya temukan dana kesehatan masyarakat sekarang ini yang SKM, yang MKM, yang bekerja di perbankan-perbankan. Karena memang industri kesehatan ini juga memerlukan investasi, sehingga kita perlu pihak perbankan perlu informasi apa saja yang diperjualbelikan dalam industri kesehatan itu, sehingga memerlukan suntikan modal. Ini menjadi menarik juga, artinya bahwa peluang kita bukan hanya di dunia kesehatan saja, tapi juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan investasi, ya. Bisa di bank, kita kerja bisa banyak, saya lihat juga itu saya lakukan. Kemudian ya di manajemen keuangan sendiri, artinya kita ada calon direktur keuangan, ya, yang sekarang ini fungsinya menjadi fungsi yang utama di sebuah rumah sakit, ya. Di Malaysia direktur rumah sakit itu tidaklah mesti seorang dokter, ya, tapi mereka boleh lain dari seorang dokter, sehingga kemampuan mereka dalam hal respon terhadap permasalahan keuangan ini lebih cepat dibandingkan teman-teman yang bukan dokter, karena habitnya, gitu, ya. Nah, di kita belum ke arah itu, seorang direktur masih harus medical dokter, ya. Tapi untuk manajemen keuangan, manajemen yang lain itu sudah mulai masuk. Saya melihat banyak teman-teman saya yang telah belakang sarjana ekonomi, akuntansi, business manajemen itu sudah menjadi direktur keuangan, direktur pemasaran dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya fungsi keuangan bisa kita lihat dari fungsi mengambil keputusan investasi. Jadi katakanlah kita akan membeli sebuah alat yang baru, ya, katakanlah AI, ya, yang lain, kita akan membuat pusat hiburan cancer, kita akan membuat pusat hiburan ortopedi. Nah, ini kan sebuah investasi. Artinya kita membeli teknologi, kita mendesain pusat hiburan itu. Nah, itu artinya investasi. Nah, artinya kita juga harus bisa memutuskan investasi mana yang memberikan keuntungan kepada rumah sakit agar bisa diserap oleh rumah sakit dan menggerakkan sumber-sumber yang ada di organisasi. Nah, ini penting sekali, ya. Katakanlah kita membuat pusat hiburan cancer, ada yang bilang membuat pusat hiburan jantung, ada yang bilang kita bikin aja pusat trauma. Wah, jadi banyak pilihan-pilihan itu tersebar di depan mata kita. Tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan, ya, untuk melakukan investasi pada jenis investasi yang lebih banyak mendapatkan surplus, ya. Kadang-kadang di industri rumah sakit ini kita tidak boleh mengatakan masih berkunci kita keuntungan, tapi sebenarnya surplus itu merupakan dari modal yang kita lakukan. Kemudian mengambil keputusan pembelanjaan, ya, memilih satu atau lebih alternatif, ya. Tentunya kita selalu mindset kita adalah bagaimana memilih untuk mengambil keputusan pembelanjaan yang paling murah. Dengan siapa kita? Jadi apa yang kita beli, dengan siapa kita membeli, bagaimana proses pembeliannya, ini penting untuk dikaji, ya. Makanya proses-proses di rumah sakit itu, kalau anggaran rumah sakit itu terbatas, banyak alternatif lainnya. Contoh misalnya kita melakukan KSO, kerjasama operasi. Kita bisa dalam KSO itu kan bisa berbagai macam strategi kita putuskan, ya, berapa persen untuk yang menjalankan ini dan berapa persen untuk kita, dan selama beberapa tahun itu bisa menjadi milik kita dan sebagainya, ya. Jadi banyak strategi-strategi yang akan kita putuskan. Dan terakhir tadi itu, ya, yang saya bilang, yaitu mengambil keputusan dividen, ya, menentukan berapa besar bagian laba yang diperoleh perusahaan yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham, berapa, kan? Nah, itu menarik sekali. Dan inilah merupakan fungsi dari keuangan. Nah, kemudian para mahasiswa dan profesional kesehatan, kita perlu melihat tujuan perusahaan. Nah, kita sekarang ini bekerja di perusahaan yang mana? Kalau Ibu, Bapak ada yang bekerja di perusahaan swasta, yang modalnya swasta, tentulah bagaimana memaksimumkan laba. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja di rumah sakit pemerintahan, tujuannya adalah bagaimana memaksimumkan welfare atau kesejahteraan. Artinya bagaimana kawan-kawan yang bekerja di rumah sakit
perusahaan, ada yang milik pemerintah, ada yang milik BUMN, dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita bicara sebuah perusahaan, itu pasti dia memaksimalkan laba. Ya. Nah, dalam memaksimalkan laba itu dia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Makanya juga dituntut perusahaan-perusahaan untuk tetap melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Juga dia jangan dia tidak boleh kena dengan risiko-risiko. Tetap ada risiko itu. Dan biasanya kalau orientasinya laba itu ialah jangka pendek. Tapi yang lain adalah bisa memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Jadi artinya kalau kita bertolak ukur pada untung rugi itu sebenarnya bicara jangka pendek. Tapi kalau kita bicara tentang memaksimumkan value perusahaan atau kekayaan pemegang saham itu kita berbicara orientasi jangka panjang. Yang artinya memperhatikan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan segala macam resiko. Nah, ini bisa kita lihat sebuah gambaran hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Jadi bisa kita lihat bahwa gambar yang di sana itu adalah faktor eksternal perusahaan. Jadi organisasi kita itu berhubungan dengan eksternal. Ya, siapa eksternal kita? Ya, banyak. Kalau kita sekarang ini di era BPJS, berarti eksternal kita BPJS. Kalau sekarang ini kita bekerjasama dengan asuransi, berarti eksternal kita adalah perusahaan asuransi. Kalau kita sekarang ini bergantung kepada pasien umum, ya berarti sebagai di luar sana adalah masyarakat yang mengharapkan dari pokok-pokok dari kantong sendiri. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi eksternal perusahaan. Nah, tentunya perusahaan itu dipengaruhi oleh harga pasar saham dan harga pasar saham. Jadi nilai-nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan tren saham pada saat itu. Nah, itu kalau perusahaan go public. Tapi kalau perusahaan yang tidak go public, nilai-nilai itu bergantung kepada transparansi, ya. Transparansi daripada laporan keuangannya, sehingga tidak ada kecurigaan daripada pemilik saham atau pemilik modal dalam melakukan aktivitas di rumah sakit. Nah, kemudian yang kita lihat setelah harga pasar saham, orang akan masuk ke pendapatan. Berapa sih pendapatan rumah sakit itu bulan ini, bulan Maret, bulan Februari, dan biasanya pada akhir tahun kita punya income statement. Ya, dia akan lihat dari pendapatan, pendapatan. Nah, keputusan pendapatan itu dipengaruhi oleh keputusan investasi dan keputusan pembelanjaan kepada dividen. Artinya pendapatan itu bisa besar kalau kita mengurangi perbelanjaan investasi, mengurangi keputusan kita kepada dividen pegang saham. Ya. Tapi kalau kita banyak berbelanja, kemudian kita banyak memberikan uang kepada pemegang saham, tentunya pendapatan kita tidak banyak. Ya. Nah, pendapatan ini, ya, artinya bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan, dan pendapatan itu juga akan melihat nilai perusahaan. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam industri rumah sakit ataupun industri lainnya ada yang penting adalah kita bisa melihat risiko bisnis dan risiko keuangan. Ya, artinya bahwa risiko bisnis itu dalam menjalankan aktivitas bisnis bisa menimbulkan masalah, gangguan, terlambatnya pemasukan. Misalnya dalam era BPJS sekarang seringkali rumah sakit lama menerima klaim dari BPJS, ya, jadi case flow-nya terganggu. Ya. Tapi juga risiko keuangan, ya, misalnya rumah sakit gagal bayar kepada pemegang saham, dia punya utang di bank, ya, karena memang pihak BPJS lama membayar, dan tentunya juga akan mengganggu hubungan dia dengan pihak ketiga dalam perbankan. Nah, inilah jadi masalah. Ya. Sering kita lihat rumah sakit kolaps, ya, karena lamanya membayar klaim dari BPJS, ya. Tapi rumah sakit yang sudah matang dalam hal ini, mereka sudah terbiasa. Nah, biasanya mereka sudah bisa bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mengeliminasi masalah-masalah keuangan ini. Nah, ini antara risiko bisnis dan risiko keuangan, inilah kita sebut risiko total. Jadi ini fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Nah, kemudian ini adalah contoh keuangan dalam struktur organisasi perusahaan besar. Biasanya ada dewan direksi, ada ketua dewan direksi, ada direktur utama, ada direktur penelitian, direktur produksi, direktur pemasaran, dan ada direktur keuangan. Nah, direktur keuangan itu biasanya di bawahnya ada bendahara yang mengurusi masalah treasure, dan ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah
administrasi pembukuan, dan kurang lebih sebenarnya di dalam industri rumah sakit seperti ini ya. Artinya kita juga nanti akan mendrive di industri rumah sakit. Kita bicara dulu di hal-hal yang sifatnya umum ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang menjadi teori kita untuk sebagai dasar perusahaan. Yang pertama itu ialah teori kontraktual ya. Teori ini adalah sebuah teori yang memandang perusahaan itu sebagai suatu jaringan kontrak-kontrak yang menetapkan peranan berbagai partisipan atas memegang risiko. Siapa itu? Mereka itu adalah para pekerja, mereka itu adalah para manajer, para pemilik, dan para pemberi pinjaman. Dan tentunya di antara mereka itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban dan imbalan dalam berbagai kondisi. Artinya, ini menunjukkan bahwa dalam organisasi itu ada kontrak. Ya, saya harus membayar gaji kepada kamu sebagai dokter yang memberikan pelayanan gigi. Saya akan membayar gaji kepada ibu sebagai dokter yang atau sebagai manajer dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Nah, saya juga punya tanggung jawab untuk membayarkan pendapatan ini kepada owner. Kan gitu ya. Jadi kita semuanya terikat dalam kontrak. Jadi kalau ada gangguan-gangguan ini akan split, akan nular kemana-mana, dan ini akan mengganggu proses operasional rumah sakit. Katakanlah saya nggak bayar gaji ibu, kan ibu akan merasa terganggu dan ibu akan mengurangi kontribusi ibu di rumah sakit ini. Akibatnya pelayanan terganggu dan pendapatan kita berkurang, dan akibatnya menjalar kepada kepemilikan. Owner juga akan mengalami masalah. Makanya itu adalah teori kontrak. Itu sebagai dasarnya. Ya, jadi kita diikat dalam. Saya juga berjanji kepada pihak yang memberikan perbekalan di rumah sakit. Ada farmasi, ada alkes. Ini kan semua adalah komitmen. Oke, saya biasanya ini dalam bentuk kita membuka cek untuk membayarnya 2 tahun, 3 bulan lagi. Kan biasanya gitu ya, atau ada perjanjian yang akan kita cicil setiap bulannya. Dan inilah yang kita sebut dengan teori kontraktual. Saling mengikat satu sama lain. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan komponen-komponen, dan ini akan mengganggu aktivitas di dalam organisasi. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya, sehingga mengganggu cash flow rumah sakit, sehingga orang tidak bisa bersemangat bekerja di rumah sakit itu karena gajinya tidak dibayar, gajinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan sebagainya. Dan juga misalnya kita lihat stok orang berkurang karena pihak rumah sakit tidak membayar kepada perusahaan obat dan sebagainya. Nah, kemudian ada masalah keagenan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi masalah keagenan ini ya namanya agency theory. Nah, ketidakmampuan perusahaan untuk menembus layer-layer supplier ini sangat bergantung kepada agent. Jadi sebenarnya agent ini sudah lama terjadi. Makanya kadang-kadang para petani kita itu nggak sanggup menjualkan hasil pertaniannya langsung kepada pengguna. Nah, dia menggunakan perantara, pakai agent. Ya. Nah, agent ini yang akhirnya kita akan membayar untuk cost agency. Nah, ya, ini hal yang biasa. Ya. Artinya juga kalau kita lihat di pemegang saham, makanya sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan keuangan yang mengatur bagaimana ibu atau bapak melakukan investasi. Dibilang, oh beli pak, dijual pak, jual. Tapi dalam proses beli dan jual ini ada presentasi yang kita bayarkan kepada agent. Nah, karena agent menguasai lingkungan, ya, dia tahu. Nah, mungkin kita akan berpindah agent kalau agent yang kita miliki itu tidak jeli atau memberikan informasi yang salah kepada kita. Disuruhnya beli, maka seharusnya jual. Kan itu informasi yang salah. Nah, itu yang sering terjadi di masalah keagenan. Kemudian pihak yang pinjam itu melakukan assessment atau penilaian terhadap aset. Nah, ini juga pasti pihak rumah sakit tidak bisa menerima 100% pihak penilaian dari pihak perbankan. Biasanya dia akan cari tandingannya lagi. Ya, jadi misalnya, oh ini pihak rumah sakit, ya ini 200 miliar. Wah, sebenarnya kita menilai 300 miliar. Tapi siapa yang menilai ini kan harus dibuktikan juga aset-aset yang kita miliki semua. Nah, ini akhirnya untuk menangani masalah ini muncullah agent-agent tadi ya, supaya bisa selesai. Sama juga sebenarnya hubungannya dengan kalau di kita asuransi. Jadi asuransi itu juga sebenarnya dalam
konsep prinsip keajenan. Jadi bahwa akhirnya kita menyelesaikan masalah-masalah itu dengan keagenannya. Jadi tidak bisa berhubungan langsung dengan konsumennya. Kemudian masalah-masalah berikutnya ya dengan manajer, dengan pemegang saham dan kreditor dalam kasus-kasus perusahaan yang menghadapi masalah keuangan. Nah, untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan itu, ya, jadi diperlukan tambahan pemantauan. Itu yang saya sebut tadi dengan biaya keagenan. Sistem audit untuk membatasi perilaku manajemen juga penting. Jadi pihak manajemen yang menjalankan aktivitasnya, maka kita sebagai owner perlu mengaudit apa yang dia lakukan. Nah, dalam itu kita perlu membayar orang lain untuk melakukan audit, ya. Kemudian berbagai jenis perjanjian yang menyatakan bahwa para manajer tidak menjalankan wewenang itu biasanya fakta integritas, ya, sering dilakukan atau diberikan kepada direktur rumah sakit dan direktur yang lainnya. Perubahan pada sistem organisasi untuk membatasi para manajer menjalankan praktek-praktek yang tidak digendaki. Jadi biasanya ada di atas manajer ada board of director supaya manajer itu tidak terlalu berkuasa. Jadi ada board, ya. Jadi segala sesuatu dia harus disesuaikan dengan board of director atau yang kita kenal dengan dewan komisaris, ya, dalam teori atau memantau para manajer atas nama para pemegang saham. Nah, kemudian perubahan manajemen keuangan terjadi pada tahun 1900, di mana penekanannya lebih banyak pada hal-hal yang menyangkut hukum. Kemudian pada tahun 1930 penekanannya beralih dari masalah perluasan usaha. Di tahun 1940 hingga tahun 1950 itu berhubungan dengan budgeting. Tahun 1950 itu lebih menekankan kepada raja, yaitu utang dan modal. Dan akhir-akhir ini, pada sekarang ini kita masuk pada era industri 4.0, di mana permasalahan keuangan ini lebih banyak dihubungkan dengan masalah teknologi, ya. Dengan kita mengadop berbagai macam teknologi, kita bisa melakukan transaksi dengan cepat, kita bisa melakukan audit dengan cepat, dan kita bisa melakukan atau memantau secara langsung aktivitas-aktivitas di dalam organisasi kita. Nah, beberapa yang menjadi tantangan kita dalam keuangan ini adalah persaingan internasional, ya. Jadi kelihatan bahwa teknologi yang kita beli itu bukanlah diciptakan oleh negara-negara yang menjalankan operasional, tapi lebih kepada negara-negara yang dalam kategori supply side, ya, produksi, ya. Jadi banyak barang-barang yang kita ambil dari luar negeri. Nah, barang-barang ini sangat berhubungan sekali dengan cukai dan teks, ya, sehingga kemampuan kita untuk dalam hal persaingan harga cukup bermasalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura, di mana cukai terhadap alat kesehatan itu lebih rendah. Yang kedua, hubungan internasional. Biasanya kita membeli barang-barang tersebut dalam bentuk currency atau uang negara tersebut. Nah, ini menjadi masalah jika currency yang tidak stabil, ya. Kemudian kurs pertukaran yang berfluktuasi. Kemudian masalah-masalah ini terjadinya merger, pengambil alihan, dan restrukturisasi. Inovasi keuangan, dan juga sekarang itu tantangannya adalah semakin tersedianya komputer. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kuliah digital bersama saya, Desta Maulia. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.